Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Sofi, guru PAI di SMP Darul Muqomah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor NIM 255060408. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya di kelas 8 pada materi sholat jenazah. Sekian dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah pada makan semuanya? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Meskipun ada yang belum makan, tetapi harus tetap semangat. Siap untuk semangat? Siap. Oke. Silahkan ketua murid untuk memimpin doa. Silakan, Maulana. Naim. Siap. Doa sebelum belajar dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini marilah kita bersama-sama untuk membacakan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah. Pada hafal semuanya? Ya. Mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Insyirah. Bismillah. Dengan membacakan surah Al-Insyirah, anak-anakku sekalian juga tadi sudah diawali dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini senantiasa Allah mudahkan. Amin. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen atau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Kalau misalkan Bapak menyebutkan nama, silakan kalian menjawab hadir. Aldo Darmawan, Hadir. Alini Fitriana, Anggun Permata, Faisal Umam, Fatima
Fatimah Az-Zahra? Gak hadir? Ya. Oke, ada yang tahu alasannya kenapa? Izin atau sakit? Izin. Izin. Ya. Izin. Kemudian Ismail, Hadir. Khalilah, Lia, Mukhlis, Muhammad Maulana, Muhammad Ridho Ramadan. Oke. Ada berarti satu orang yang tidak hadir. Baiklah anak-anak, Bapak minta semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Oke. Nah, tuh kan kelihatan kan? Ada yang belum rapi pakaiannya. Yang belum rapi pakaiannya silakan rapihkan terlebih dahulu. Bajunya dimasukkan. Kemudian apabila ada sampah di sekitar tempat duduknya silakan dibersihkan terlebih dahulu. Oke, sudah? Kalau sudah silakan duduk kembali. Nah, baiklah anak-anak, pada materi kali ini insya Allah kita akan mempelajari tentang tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah. Tujuan pembelajaran pada materi sholat jenazah ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan hukum, kemudian syarat dan rukun perihal sholat jenazah. Jadi sebetulnya apa hukum dari sholat jenazah itu, juga syarat dan rukunnya apa saja yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian yang keduanya, kalian diharapkan dapat mempraktikkan sholat jenazah sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, apabila sudah mengetahui hukum, kemudian syarat dan rukunnya, kalian nanti akan secara bersama-sama atau berkelompok untuk mempraktikkan sholat jenazah yang sesuai dengan ketentuan syariat. Dan yang ketiganya yaitu menunjukkan sikap empati dan peduli terhadap sesama dan tanggung jawab sosial. Nah, anak-anak, kalau kita lihat di lingkungan kita masing-masing, kira-kira para remaja ataupun suka ikut enggak pada saat pelaksanaan sholat jenazah? Ikut tidak? Tidak. Kebanyakan anak-anak, para remaja dan juga para pemuda itu kurang berpartisipasi ketika pelaksanaan sholat jenazah. Mengapa alasannya? Karena dia tidak mengetahui tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Silahkan anak-anak, di sini ada video terkait tentang
Bapak akan membagi kelompok untuk lebih mudah dalam pembagian kelompoknya, Bapak akan bagi kelompok berdasarkan barisannya masing-masing. Jadi untuk yang sebelah sana itu kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 3, dan yang ujung kelompok 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, silakan untuk dirapihkan dulu tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, mari kita sajikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Untuk mengawalinya, kita panggilkan dari kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Pada kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok
D. Jarak antara mayat dan musoli tidak melebihi 300 kilo jika sholat di luar masjid. F. Tidak ada penghalang di antara keduanya. Musoli berada di dekat jenazah jika yang disolati tidak goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil karya. Hikmah sholat jenazah. Hikmah sholat jenazah meliputi keutamaan pahala besar bagi pelaksanaan hingga 2 qiraat serta gunung Uhud. Menjadi saran Allah agar jenazah agar diampuni dan diberi kemudahan di akhirat. Kelompok 2 dan sekarang yaitu tata cara praktik sholat jenazah yang akan dipraktikkan langsung oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Yo. Sholli ala hadal. Sholli ala hadal. Maiti arba'a. Maiti arba'a. Takbirati fardu. Takbirati fardu. Kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu Warhamhu. warhamhu Wa'afini. wa'afini Wa'fu anhu. wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna Allahumma la tahrimna ajrahu. ajrahu Wa la taftina wa la taftina ba'dahu. ba'dahu Waghfir lana waghfir lana wa lahu. wa lahu. Assalamu
saksikan penampilan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kira-kira apa yang telah dipelajari pada materi sholat jenazah ini? Tadi kelompok 1 mempelajari tentang apa? Hukum syarat dan rukun. Hukum syarat dan rukun. Kelompok 2 mempelajari Hikmah sholat jenazah. hikmah sholat jenazah. Kelompok 3 Praktekkan tata cara sholat jenazah laki-laki. mempraktekkan tata cara sholat jenazah baik laki-laki, dan kelompok 4 Mempraktekkan sholat jenazah perempuan. mempraktikkan sholat jenazah dengan mayit perempuan. Nah, anak-anakku sekalian, materi sholat jenazah ini sangat penting untuk kita kuasai, mengingat sekarang generasi muda semakin enggan ataupun acuh akan sholat jenazah tersebut. Yang sering kita saksikan ketika pelaksanaan sholat jenazah itu personilnya hanya orang tua, para kesepuhan, tetapi peran dari golongan remaja ataupun mudanya tidak ada. Maka penting sekali mengetahui praktiknya seperti apa yang tadi telah kalian praktikan, untuk bekal nanti ketika di masyarakat ada saudara atau tetangga kita yang meninggal, kita mungkin kesimpulan pada materi hari ini, yakni sholat jenazah merupakan fardu kifayah yang mana apabila dikerjakan satu orang ada yang mengerjakan, maka gugurlah semua kewajiban di satu daerah tersebut. Kemudian hikmah sholat jenazah yang tadi telah dipaparkan, sholat jenazah itu merupakan kumpulan doa-doa yang mana dalam doa-doa tersebut terdapat permohonan pengampunan untuk mayit yang telah meninggal. Kewajiban kita sebagai sesama muslim yaitu saling mendoakan terhadap tetangga kita, terhadap saudara-saudara kita yang telah meninggal, agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai pelipur lara dari sahibul musibah yang terkena musibah, kita hibur dengan kehadiran kita, kontribusi kita, seperti memberikan sedikit harta kita, menginfakkan sedikit harta kita untuk keberlangsungan pemulasaran jenazah. Nah, itulah kesimpulan pada materi hari ini. Sholat jenazah bukan hanya aspek ibadah saja, tetapi di dalamnya mengandung aspek sosial, yaitu untuk membantu sesama. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembelajaran pada pertemuan berikutnya setelah mensolati, kemudian menguburkan. Nah, itu materi yang akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Nah, terus semangat belajarnya anak-anakku sekalian, apalagi ini mengenai praktik syariat yang mau tidak mau harus kita kaji, harus kita pelajari, karena ini adalah berkenaan dengan keseharian kita. Tuh, sebab jelas ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan
dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah.